Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Almada Channel, tempatnya santri berkarya. Kembali lagi bersama saya Miftahur Rahmi Zairina. Saya perwakilan dari kelas 4 Dinia Putri. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari ustadz saya untuk nge-vlog sebuah video yang menjelaskan tentang ilmu ketauhidan. Nah, di sini saya mengambil dari referensi kitab Jawahirul Kalamiyah yang dikarang oleh Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazairi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Al-Makiyah Darussalam beserta sekeluarga, dan yang saya hormati jajaran ustadzah dan asad dan ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang saya hormati pemirsa Almada Channel. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan dalamnya kitab Jawahirul Kalamiyah. Nah, di sini di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah itu ada 6 bab atau 6 pembahasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang ketiga, yaitu tentang kitab-kitab. Kalau pemirsa mau lihat, silakan buka halaman 17. Nah, di sini dalam bab sini itu banyak soal. Nah, yang saya akan jelaskan itu soal yang ketiga, yaitu yang menjelaskan bagaimana pendapat ulama tentang kitab Taurat yang sekarang, keadaannya itu gimana. Nah, itu yang saya akan jelaskan. Tapi sebelum kita menjelaskan pendapat ulama itu gimana, saya akan menjelaskan kitab Taurat itu isinya apa sih. Nah, kitab Taurat itu dipegang oleh siapa. Nah, saya akan jelaskan. Nah, di soal sebelumnya itu ada penjelasan tentang kitab Taurat. Kaifa i'tiqaduka bi Taurati? Bagaimana kita meyakini kitab Taurat? Kemudian jawab, a'taqidu anna Taurata kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, caranya kita meyakini kitab Taurat, bahwa Taurat itu adalah bagian dari kitab-kitab Allah itu gimana? Anzalahu ala kalimihi Musa alaihi salam. Kitab Taurat itu kumpulan kalimat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wadalika tibayanil ahkami asyariyati. Dan Taurat itu penjelasan hukum-hukum syariat. Wal qaidi asahihati al-mardiyati wat tabasyiri biduhuri nabiyyin min Bani Ismail. Dan akidah yang benar yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan mendatangkan berita kebahagiaan bahwa akan ada nabi dari keturunan Bani Ismail. Nah, ternyata kitab Taurat itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu sebuah kitab itu diturunkan oleh Allah ketika Nabi Musa di Bukit Tursina. Nah, isi-isinya kitab Taurat itu berisikan hukum-hukum syariat dan akidah-akidah yang benar. Nah, tujuannya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa itu untuk membenarkan atau memberi petunjuk kepada Bani Israel. Nah, itulah penjelasan tentang kitab Taurat. Tapi di dalam kitab Taurat tidak hanya ada hukum-hukum syariat dan juga akidah-akidah yang benar, tapi di dalamnya juga berisikan sebuah kabar gembira, yaitu yang akan datang Nabi terakhir yang datang dari keturunan Bani Ismail, yaitu Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalamnya itu memberikan isyarat kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan membawakan syariat-syariat yang baru. Nah, baru ini yang saya akan jelaskan, yaitu soal kaifa i'tiqadu al-ulama'i
al-a'lami fi haqqit Taurati al-mawjudati al-ana fi aidi ahli kitabi. Bagaimana sih keyakinan para ulama tentang kitab Taurat yang sekarang? Keadaannya itu gimana? Yang dari dulu sampai sekarang itu apa ada perubahan atau tetap masih murni kitab Tauratnya itu benar atau gimana? Nah, kemudian di sini itu ada jawaban, yaitu Itiqadu al-ulama'i al-a'lami anna Taurata al-mawjudata al-ana qadalah la haikaha at-tahrifu. Nah, di sini berisikan bahwa para ulama itu meyakini, ulama internasional itu meyakini bahwa kitab Taurat yang sekarang, yang ada wujudnya sekarang itu sudah benar-benar telah ditahrif. Tahrif itu perubahan huruf. Jadi dari zaman dulu kitab Taurat sampai sekarang itu berbeda dengan zaman dahulu. Jadi kitab Taurat yang sekarang itu sudah mengalami perubahan atau sudah menjadi kitab yang palsu karena zaman dulu itu sudah diubah oleh Paulus katanya. Nah, karena Paulus itu dari kalangan Bani Israel, dan Bani Israel itu memang suka mengubah huruf, mengubah makna, suka mengurangi, suka menambahi, emang begitu Bani Israel. Kemudian di sini juga dijelaskan wa mimma yadullu ala dalika annahu laisa fiha dzikrul jannati wan nari wa halil ba'ti wal hasyri wal jazai. Nah, apa sih bukti kalau kitab Taurat itu sudah diubah atau menjadi kitab yang palsu sekarang? Di sini itu juga ditunjukkan buktinya bahwa kitab Taurat itu isinya seharusnya kan isinya itu penjelasan tentang hukum-hukum syariat, tentang akidah-akidah yang benar. Tapi karena sudah diubah-ubah dan seharusnya kitabnya Allah itu di dalamnya kan ada penjelasan tentang neraka, surga, hari pembalasan, kemudian berkumpulnya kita di padang mahsyar. Nah, seharusnya kan ada ya penjelasan tentang itu. Tapi di sini itu enggak. Di dalam kitab Taurat yang sekarang itu tidak ada penjelasan al-jannati, an-nari, wa halil ba'ti wal hasyri wal jazai, yaitu tidak ada penjelasan tentang surga, neraka, hari pembalasan dan berkumpulnya kita di mahsyar. Kemudian juga dijelaskan ma'a anna dzalika ahammu ma yudkaru fil kutubi al-ilahiyati. Dan sesungguhnya penjelasan tentang surga, neraka, hari pembalasan dan berkumpulnya di padang mahsyar itu sebuah penjelasan yang harusnya ada di dalam kitab atau yang lebih penting di dalam kitab, tapi kok malah nggak ada. Nah, itulah salah satu bukti bahwa kitab Taurat yang sekarang itu sudah diubah. Jadi memang kitab Taurat yang sekarang itu sudah palsu. Kemudian ada bukti lagi bahwa kalau kitab Taurat itu palsu, wa mimma yadullu aidan ala kauniha muharrafatan nikru fati Musa alaihi salam. Dan di dalam kitab Taurat itu juga menunjukkan bahwa adanya kewafatan Nabi Musa alaihi salam. Nah, itu ditunjukkan di dalam fil babi al-akhiri minha, dalam bab terakhir di kitab Taurat. Nah, coba kita pikir ya, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, tapi kok di dalamnya ditunjukkan kalau wafat Nabi Musa itu kapan? Kan nggak jelas ya. Masa ya diturunkan kepada Nabi Musa tapi ditulis juga wafatnya Nabi Musa? Seharusnya kan enggak. Wahalu annahu huwa alladzi unzilat alaihi. Dan keadaan Nabi Musa yang sebagai pemegang kitab Taurat. Nah, itulah salah satu bukti bahwa kitab Taurat yang sekarang itu sudah palsu. Jadi inilah penjelasan saya dari keyakinan para ulama tentang
kitab Taurat yang sudah dipalsukan atau sudah diubah maknanya. Jadi sekian dari penjelasan saya. Bila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang atau salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Dan kalau kalian mau komen, silakan komen di kolom komentar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.